Halo, hari ini saya mau bagikan 3 links yang menurut saya sangat useful untuk bisa dipakai mengukur students proficiency. Selain untuk mengukur students proficiency, ini juga bisa juga untuk dijadikan pretest maupun post-test. Jadi yang mau penelitian perlu pretest, perlu post-test, bisa banget tuh menggunakan 3 links yang saya bagikan. Nah, untuk links yang pertama itu adalah englishscore.com. Caranya gampang banget, tinggal buka aja di browser, cari englishscore.com. Nah, untuk links yang ini tuh perlu di-download supaya nanti bisa dilaksanakan tesnya melalui handphone. Boleh melalui handphone yang basisnya Apple maupun yang Android. Oke, tinggal diklik aja. Ini karena saya udah download, jadi menu yang terlihat di sini adalah open dan uninstall aja. Tapi kalau misalnya belum download, tentunya klik saja yang install, baru kemudian open. Oke, ini sudah saya klik open. Lalu kita akan diarahkan untuk menuju ke halaman home-nya. Oke, ketika ini pertama kali dipakai, maka tampilannya agak sedikit berbeda. Ini karena saya sudah pernah mencoba, ini ada keluar hasilnya di halaman depan ini. Tapi kalau misalnya itu belum pernah dipakai, maka biasanya yang muncul adalah untuk take the test. Nah, tinggal diklik saja. Ini karena saya sudah pernah ambil, maka ini munculnya take the test again. Kita lihat apa yang dites dalam englishscore.com ini. Nah, ini ada 3 part. Yang part pertama itu adalah vocabulary, kemudian reading, dan listening. Jadi tesnya ada 3 parts, dan ini kurang lebih 30 sampai 40 menit. Tinggal diklik OK. Nah, ini akan keluar kamera. Fungsinya kamera ini apa? Untuk memastikan bahwa kita tidak dibantu orang lain ketika sedang mengerjakan tes. Kita klik OK. Nah, kemudian tinggal kita klik aja start the test. Ada section reading, baru kemudian listening. Listeningnya ini kita boleh mendengarkan 2 kali ya. Nah, sekarang kalau hasilnya nanti sudah keluar, itu akan muncul seperti ini. Jadi ini basisnya adalah CEFR C1, ini setara dengan IELTS 7,0 atau Cambridge 180. Misalnya kita ingin memakai atau mendapatkan sertifikat dari tes yang sudah kita ambil, ini kita bisa dapat, tapi kalau untuk sertifikatnya ini berbayar. Tapi kalaupun kita tidak menginginkan, ini sudah merupakan menurut saya link yang cukup berguna untuk mengukur profisiensi, dan ini bisa diambil beberapa kali sehingga kita bisa berlatih kemudian meningkatkan skor. Link yang kedua yang akan saya bagikan itu adalah speakandimprove.com. Untuk speak dan improve sesuai namanya, maka ini digunakan untuk mendapatkan hasil atau nilai dari kemampuan kita untuk berbicara. Meskipun ini juga sangat bisa dipakai untuk berlatih karena tesnya juga bisa diambil beberapa kali dan kita bisa mencoba untuk memperbaiki jawaban. Speak and Improve ini menggunakan sistem artificial intelligence. Ini ada Sandi di sini dan dia yang akan memberikan pertanyaan. Sebelum mulai, biasanya kita akan dipandu untuk memastikan handphone kita siap untuk menggunakan tes. Jadi kita cek dulu. Kita tinggal klik saja. Nah, ini pertanyaannya adalah di part 1 ini ada 8 questions. Listen to each question then answer. For question 1 up to 4 you have 10 seconds to answer. For question 5 up to 8 you have 20 seconds to answer. Triknya adalah saya udah mencoba ini beberapa kali. If you want to get higher score, pengen dapat skor yang tinggi, itu adalah dengan memanfaatkan durasi waktunya. Jadi jangan memberikan jawaban yang pendek-pendek saja. Ketika jawabannya hanya pendek, maka skornya atau nilainya itu cenderung rendah. Saya kemarin mencoba dengan memberikan jawaban, misalnya pertanyaan what is your name, itu dijawab dengan sangat singkat, misalnya langsung disebutkan nama, kemudian berpindah ke soal berikutnya dan dijawab singkat lagi, maka levelnya biasanya adalah rendah, entah A1 atau A2. Tetapi ketika kita bisa mengelaborasi jawaban, kemudian memberikan respon yang lebih komunikatif, maka nilainya bisa naik.
Kita tinggal klik next saja, kemudian barusan dia bertanya, what's your name? Nah, ketika menjawab, kita harus menekan start speaking ini. Hi, my name is Endang. Okay, and then you click stop. Nah, itu tadi contoh jawaban pendek ya, jawaban pendek. Tinggal kemudian kita klik next. How do you spell your family name? Jadi ini begini terus prosesnya. Kalau mau menjawab tinggal start speaking, nanti kemudian di stop, kemudian next questionnya. Nah, setelah kita menyelesaikan menjawab soal-soal yang ada di Speak and Improve, biasanya akan muncul tombol feedback dan kita klik saja untuk mendapatkan hasilnya. Hasil dari Speak and Improve ini ada 6 tingkatan sesuai dengan level CEFR. Apabila kita menggunakan atau menjawab soal-soal dengan jawaban yang sangat pendek, biasanya itu akan jatuh di A1 atau A2. Sedangkan kalau kita sedikit mengelaborasi jawaban, maka kemungkinan besar akan masuk skornya itu di level B1 atau B2 seperti yang sekarang tampak di layar. Semakin elaborate, dia akan bisa masuk ke level C1 atau C2. Nah, selain skor dari CEFR yang muncul di layar ini, bisa juga kita mendengarkan kembali apa-apa yang sudah kita jawab sebelumnya. Jadi jawaban kita itu direkam oleh sistem dan kita bisa memberikan evaluasi terhadap diri sendiri dengan cara mendengarkan jawaban dari setiap soal yang sudah ada di Speak and Improve yang sebelumnya kita jawab. Jadi ini sekali lagi link yang sangat bermanfaat untuk satu mengakses, yang kedua juga sebagai bahan belajar lagi. Jadi hasil assessmentnya untuk belajar kembali. Link ketiga yang ingin saya bagikan adalah Write and Improve. Sesuai dengan namanya, Write and Improve ini untuk assessing students' writing skills. Tetapi seperti halnya links yang sebelumnya, Write and Improve juga dapat digunakan untuk berlatih menulis. Jadi tidak hanya assessing, tetapi juga bisa untuk latihan. Caranya juga sangat mudah, tinggal dicari saja di browser writeandimprove.com, kemudian akan muncul halaman seperti ini. Ini saya menggunakan handphone ya. Kemudian tinggal diklik saja untuk start practicing. Kemudian akan muncul pilihan level yang sekarang sedang dimiliki, apakah di level beginner, intermediate, atau advanced. Sama dengan links yang sebelumnya, Write and Improve ini juga berbasis CEFR. Tapi kalaupun kita tidak tahu level kita ada di mana, tidak masalah, kita tinggal klik saja No thank you. Nah, lalu kita bisa memilih task, apakah itu di beginner, intermediate, atau yang advance. Tetapi Write and Improve ini bagusnya adalah dia tidak hanya memberikan latihan-latihan ataupun assessment pada ketiga level besar tersebut, tapi juga ada Write and Improve untuk bisnis. Jadi untuk kelas ESP, terutama yang bisnis, ini juga ada latihan-latihannya. Jadi mulai dari email, annual conference, kemudian letter, customer loyalty sim, dan ada beberapa aktivitas yang lain. Plus ada yang menarik yaitu Write and Improve just for fun. Jadi ini ada beberapa pilihan kegiatan atau tugas menulis yang semuanya cukup menarik untuk dikerjakan oleh siswa. Untuk misalnya kita memilih satu Write and Improve untuk just for fun ini ya, kita coba klik satu, misalnya an essay, an animal for a day. Nah, ini tugasnya juga sangat mudah. Misalnya ini, if you could be an animal you choose for one day, what animal would you choose and why? Nah, ini kan tentunya akan sangat menarik, bisa mengaktifkan siswa untuk kemudian berpikir dengan kreatif dan juga kritis. Di tab yang sebelah kiri seperti dilihat, ini ada peta dari website ini. Ini juga ada test zone-nya, kemudian ada workbook. Jadi ini cukup komplit. Menariknya dengan Write and Improve ini, siswa tidak hanya mendapatkan skor saja atau grade, tetapi juga mendapatkan feedback bagian mana yang bisa ditingkatkan dari tulisannya.
Karena ini cukup besar, jadi saya serahkan saja kepada semua yang sedang melihat video ini untuk mencobanya sendiri, lalu berikan komen ya. Makasih.